Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Kabupaten Jepara, yaitu Bapak Ali Hidayat SPD MM. Yang kami hormati narasumber pada webinar series 6 ini, yaitu Ibu Dian Amperiana, SPD SD, serta peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara webinar series ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya, dan juga terima kasih atas antusiasmenya yang sangat luar biasa untuk selalu setia mengikuti webinar series setiap hari Senin pukul 13. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu, nggih. Yang pertama yaitu mohon mikrofon dimatikan saat narasumber memaparkan materinya agar nanti kegiatan webinar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, silakan raise hand saat ingin bertanya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar agar dapat dijawab oleh rekan lain dari tim platform Merdeka Mengajar Jepara. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan tanpa gangguan sinyal, nggih. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi tentang topik ke-6, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid hingga aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Amperiana, SPD SD. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan. Untuk Ibu Dian sudah hadir nggih? Sudah rawuh di sini nggih Ibu Dian? Sampun Kak Rosin. Oh, oke. Silahkan Bu Dian. Oke. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu nggih, Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar jelas Kak Rosi? Jelas, Kak. Maaf, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Distrik Kabupaten Jepara, Bapak Ali Hidayat SPD MM. Yang hormati pula Ketua Komunitas Belajar ID Kabupaten Jepara, Ibu Roshidah SPD, serta rekan-rekan guru yang mengikuti webinar pada siang ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi bedah topik 6, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik SD, hingga nanti proses pembuatan aksi nyata yang sudah saya lakukan.
Izinkan saya memperkenalkan diri karena tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya Dian Ampariana. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 5 Bakti. Jika Bapak Ibu ada kegiatan di Kecamatan Basri, bisa pindah di SD saya atau bisa chat lewat Google Chat atau mampir di Instagram dan YouTube saya. Izin menyampaikan materi Bapak Ibu. Masih sama seperti materi sebelumnya. Bapak Ibu nantinya akan diberikan sertifikat apabila dalam mengikuti kegiatan webinar ini mengikuti 9 kali pertemuan dengan dibuktikan mengisi daftar hadir dan screenshot kehadiran. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatannya belum ada 9 kali, nanti sertifikatnya mungkin ada ditunda atau nanti ada kebijakan dari, pokoknya intinya di sini adalah yang mendapatkan sertifikat itu yang wajib adalah yang mengikuti 9 kali pertemuan. Izin mematikan kamera. Soalnya ini sinyalnya terganggu. Kegiatan pada hari ini diharapkan Bapak Ibu satu memahami dan mengidentifikasi kebutuhan karakteristik murid. Yang kedua, memahami penerapan strategi menyesuaikan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran pada jenjang PAUD sampai SMA atau SMK. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini nanti, memahami penerapan strategi penguapan literasi di dalam kelas pada jenjang PAUD sampai SMA atau SMK. Serta menyelesaikan pelatihan mandiri topik 6, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD. Masih mengingatkan untuk pengenalan fitur-fitur pelatihan mandiri, Bapak Ibu bisa mengaksesnya menggunakan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka melalui komputer. Kalau versi desktopnya akan muncul seperti ini yang akan tampil pada layar Bapak Ibu. Terus kemudian kalau pada Android, Bapak Ibu nanti akan muncul kegiatan belajar di PMM-nya, ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, kemudian ada komunitas. Dan Bapak Ibu nanti bisa membuka di pelatihan mandiri. Bedah topik kali ini adalah topik yang ke-6, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD dalam kurung paket A. Pada pembelajaran di topik 6 ini, Bapak Ibu nanti akan disajikan oleh ada 3 modul. Jadi topik yang ke-6 nanti disediakan 3 modul yang akan Bapak Ibu pelajari. Ketika Bapak Ibu sudah membuka modul topik yang ke-6, Bapak Ibu nanti akan disediakan modul untuk pelatihan. Modul yang pertama itu tentang memahami murid. Untuk modul yang kedua, Bapak Ibu akan disajikan materi persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan modul yang ketiga, Bapak Ibu akan disediakan materi penguatan literasi SD. Setelah Bapak Ibu nantinya mempelajari semua modul, baik dimulai dari membuka video, kemudian
mendownload materi, terus kemudian melaksanakan pretest, kemudian post-test. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul aksi nyata. Ketika Bapak Ibu membuka modul yang pertama adalah memahami murid. Di sini akan disediakan video materi, kemudian ada lagi video untuk ragam strategi pemetaan murid. Di sini juga akan ada latihan pemahaman. Terus kemudian Bapak Ibu menceritakan cerita reflektif setelah mempelajari materi. Kemudian nanti mengerjakan tes. Nah, ini video yang ada pada modul pertama, yaitu memahami murid. Ada beberapa video yang harus Bapak Ibu pelajari di setiap modulnya. Pada modul ini, di topik 6, banyak video pembelajarannya yang Bapak Ibu Terus kemudian manajemen kelas. Nah, ini materi yang ada pada setiap modul. Kemudian modul yang kedua, Bapak Ibu, persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu juga nanti akan disediakan ada modul ajar 1 dan modul ajar kedua. Nah, setelah video pembelajaran yang Bapak Ibu buka, nanti kemudian materi selanjutnya adalah Bapak Ibu mengunduh lampiran modifikasi modul ajar yang ada pada materi. Terus kemudian yang pada modul persiapan belajar berdiferensi ini juga ada modul yang kedua, yaitu modul ajar 2. Ada contoh video, terus kemudian Bapak Ibu harus mendownload modul ajar yang nantinya untuk bisa dibuat referensi untuk membuat modul ajar. Ada modul yang ketiga yang harus dipelajari adalah penguatan literasi SD. Sini terdapat beberapa video yang harus dipelajari, kemudian ada latihan pemahaman, kemudian Bapak Ibu menceritakan cerita reflektif, dan yang terakhir adalah post-test. Setelah serangkaian dari modul 1, 2, dan 3 dari topik 6 Bapak Ibu sudah mempelajarinya, sudah sampai selesai, nanti Bapak Ibu akan disediakan pilihan aksi nyata. Pilihan untuk aksi nyata pada topik ke-6 itu akan ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan aksi nyata yang Bapak Ibu nanti bisa buat untuk referensi pembuatan aksi nyata. Empat pilihan dalam pembuatan aksi nyata yang nantinya Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu ketika memilih aksi nyata dipelajari terlebih dahulu, dicermati apakah itu untuk guru atau untuk kepala sekolah. Kebetulan pada pilihan aksi nyata topik ke-6 ada pilihan yang untuk guru, ada yang untuk guru dan kepala sekolah, ada yang untuk guru saja, dan ada yang untuk kepala sekolah saja. Pilihan aksi nyata yang pertama diperuntukkan untuk guru, yaitu dengan judul melakukan salah satu jenis diferensiasi dalam kurung konten atau produk atau proses. Untuk pilihan yang kedua, Bapak Ibu cermati, di sini diperuntukkan untuk guru dan kepala sekolah. Jadi guru boleh membuat pilihan aksi nyata yang kedua, kepala sekolah juga bisa, untuk kepala sekolah memilih pilihan aksi nyata yang kedua boleh. Untuk pilihan yang pertama ini, karena tidak ada keterangan kepala sekolah, maka kepala sekolah tidak membuat pilihan aksi nyata yang pertama. Adapun pilihan yang kedua,
Bapak Ibu bisa memilih dengan judul modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Untuk pilihan yang ketiga, ini diperuntukkan hanya untuk guru. Berarti kepala sekolah tidak membuat pilihan aksi nyata yang ketiga. Pilihan aksi nyata yang ketiga ini membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Dan kebetulan saya membuat pilihan yang ketiga. Dan untuk pilihan aksi nyata yang keempat, yaitu membuat lingkungan fisik kayak teks di satuan pendidikan. Ini hanya diperuntukkan untuk kepala sekolah. Nah, setelah Bapak Ibu mencermati pilihan aksi nyatanya, mana yang diperuntukkan untuk guru, mana yang diperuntukkan untuk kepala sekolah dan guru, Bapak Ibu lihat rincian, baca rincian terlebih dahulu sebelum memilih. Sebelum kata pilih, Bapak Ibu melihat rincian dari pilihan aksi nyata yang Bapak Ibu akan buat. Misalkan, ini ketika saya ketika dibuka rincian dari pilihan yang pertama harus memenuhi 5 komponen yang akan Bapak Ibu buat. Misalkan melakukan salah satu jenis diferensiasi atau konten atau produk atau proses, Bapak Ibu harus memenuhi 5 cakupan yang ada pada rincian. Yang pertama, petakan kebutuhan dan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal, pembelajaran, atau metode lainnya. Yang kedua, pilih salah satu jenis pembelajaran berdiferensiasi sesuai pemetaan atau konten atau proses atau produk dan buatlah rancangan pembelajarannya. 3. Praktekkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan rancangan Anda. 4. Mintalah umpan balik secara tertulis pada murid atau jumlah umpan balik minimal 3 orang dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan berikut. Nah, Bapak Ibu bisa membuat contoh umpan balik, bisa membuka perpustakaan belajar atau cara Bapak Ibu sendiri. Kalau saya kemarin ada yang umpan balik menggunakan Google Form. Kemudian saya juga menggunakan pembuatan umpan balik dengan menggunakan Jamboard. Jadi fitur-fitur yang Bapak Ibu sudah aktifkan akun belajar itu dimanfaatkan yang ketika membuka. Nah, di situ ada fitur-fitur yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu dalam proses kegiatan pembelajaran ataupun dalam pembuatan aksi nyata. Yang kelima, komponen yang harus terpenuhi adalah unggah dokumentasi atau kegiatan atau strategi yang Anda buat, bukti proses Anda melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan umpan balik dari murid. Ini kalau Bapak Ibu memilih aksi nyata yang pertama, yaitu melakukan salah satu jenis diferensiasi atau konten atau produk atau proses. Dan jika Bapak Ibu ingin membuat aksi nyata yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat rinciannya terlebih dahulu. Ada rincian pembuatan aksi nyata untuk pilihan yang kedua, Bapak Ibu melihat komponennya. Ada 5 komponen yang harus dipenuhi dalam pembuatan aksi nyatanya, di antaranya petakan kebutuhan dan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal, pembelajaran, atau metode lainnya. 2. Pilih salah satu modul ajar yang tersedia, modul ajar dari pemerintah atau modul ajar sendiri, dan modifikasi sesuai prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat yang modifikasi modul ajar,
Bapak Ibu bisa melihat contohnya tadi yang setelah Bapak Ibu unduh pada modul 2 di topik 6. Itu ada 2 contoh modul, modifikasi modul yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk referensi pembuatan modul ajar sendiri. Yang ketiga, tetap praktikkan pembelajaran berdasarkan modul ajar yang Anda modifikasi. Keempat, mintalah umpan balik secara tertulis pada murid atau umpan balik minimal 3 orang, bisa menggunakan dengan cara sendiri atau menggunakan atau memodifikasi metode yang tersedia di perpustakaan. Dan yang keempat, sama mengunggah dokumen. Ini yang membedakan antara pilihan 1 dan pilihan 2 adalah kalau pilihan 1 itu membuat jenis pembelajaran berdiferensiasi seperti konten. Untuk yang pilihan kedua ini untuk membuat modul ajar. Yang pertama pilihannya adalah untuk membuat jenis pembelajaran. Kalau yang pilihan kedua membuat modul ajar, memodifikasi sendiri sesuai dengan contoh yang ada pada modul 2 di topik ke-6. Untuk pilihan aksi nyata yang ketiga, ini khusus untuk guru, Bapak Ibu juga harus memperhatikan apa yang harus dipenuhi sebelum pembuatan aksi nyata. Yang pertama, menentukan area di dalam kelas yang dimanfaatkan menjadi lingkungan kaya teks, misalkan bisa sudut kelas, bagian belakang, bagian lain, atau bagian depan kelas, itu kan ada mading. Nah, itu bisa Bapak Ibu berikan karya yang sudah anak peserta didik Bapak Ibu untuk digunakan dalam membuat lingkungan fisik. Yang kedua, mendiskusikan dan libatkan murid untuk membuat area kaya teks, mendekorasi, menghias, membuat jadwal piket atau keyakinan kelas. Nah, sesuai dengan yang ada pada kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat lingkungan kaya fisik teks bersama dengan peserta didik Bapak Ibu di kelas, atau kemudian dengan bekerja sama dengan rekan sejawat juga boleh untuk melihat penataannya apakah ini sudah sesuai atau tidak. Yang ketiga yang harus terpenuhi adalah manfaatkanlah area kaya teks tersebut. Yang keempat, mintalah umpan balik secara tertulis pada murid. Jumlah umpan balik 3 orang dengan menggunakan cara sendiri atau boleh menggunakan sesuai dengan perpustakaan belajar. Dan yang kelima, unggah dokumen bukti saat membuat dan memanfaatkan area kaya teks. 1 lembar umpan balik dari murid. Ujian, mohon maaf sebelumnya. Iya. Untuk slide presentasi bisa di slide show mawon karena tulisan terlalu kecil. Oh gitu. Oh iya, iya. Terima kasih Kak Rosi. Yeah. Sudah Kak Rosi? Bagian atas Kak, yang sebelah bagikan ada slideshow. Oh sebenarnya. Oh iya, sudah. Belum. Maaf, saya lanjutkan. Belum muncul. Belum. Ini yang bagian atas sebelah tuh kuning bagikan, kiri kanan atas. Oh belum Kak? Bentar. Nah, ini sudah nih. Nah, sama enggak? Nah, sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu.
Untuk pilihan aksi nyata yang keempat, ini diperuntukkan untuk kepala sekolah. Pada sebelum membuat aksi nyata, juga Bapak Ibu melihat komponen yang harus dipenuhi. Untuk pembuatan aksi nyata, membuat lingkungan fisik kayak teks di satuan pendidikan. Kalau yang pilihan untuk guru itu di kelas, sedangkan untuk di kepala sekolah itu di satuan pendidikan. Dan komponen yang harus dipenuhi dalam pembuatan aksi nyatanya, yang pertama, tentukan area di dalam kelas akan dimanfaatkan menjadi lingkungan kayak teks, misalkan di lorong antar kelas atau di tangga. Yang kedua, diskusikan dan libatkanlah warga satuan atau mitra lainnya untuk membuat area kayak teks dengan mendekorasi, menghias, membuat pojok baca, papan visi misi. Yang ketiga, memanfaatkan area kayak teks tersebut. 4. Mintalah umpan balik secara tertulis pada mitra yang terlibat. Kalau untuk kepala sekolah bisa umpan balik dengan gurunya nggih. Terus atau membuka perpustakaan belajar. Dan yang terakhir adalah mengunggah dokumen bukti saat membuat dan memanfaatkan area kayak teks. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka perpustakaan belajar, akan muncul beberapa materi di perpustakaan belajar. Nah, nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk referensi pembuatan aksi nyata. Nah, kebetulan aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah saya memilih pilihan aksi nyata yang ketiga, yaitu membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Jadi saya harus memenuhi, paling tidak memenuhi komponen yang untuk pembuatan aksi nyata harus terpenuhi. Misalkan jika ada yang sebisa mungkin Bapak Ibu gunakan aksi nyata itu sudah Bapak Ibu lakukan nanti mudah. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan kegiatan apapun di sekolah sekarang, alangkah baiknya Bapak Ibu dokumentasikan berupa foto atau berupa video. Jadi sewaktu-waktu nanti bisa digunakan untuk membuat kegiatan yang bisa bermanfaat. Contohnya adalah pembuatan aksi nyata. Nah, ini contoh aksi nyata yang sudah saya buat, yaitu aksi nyata topik 6, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD, membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Ada beberapa slide saya membuat, kemudian saya unduh dalam bentuk PDF. Kebetulan saya membuat aksinya itu dengan menggunakan Canva for Education. Jadi Bapak Ibu mudah nanti mengaplikasikannya menggunakan Canva for Education, karena di sana template sangat lengkap sekali. Atau misalkan masih awam dalam pembuatan Canva, Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint atau membuat dengan dokumen biasa, kemudian nanti dibuat dalam bentuk PDF. Nah, untuk step yang kedua, mengambil pengertian lingkungan kayak teks. Di sini saya menjelaskan pengertian dari lingkungan yang kayak teks itu apa pada slide yang kedua. Dilanjutkan, manfaat dari pembuatan lingkungan kayak teks ini ada pada topik di 6. Di antaranya manfaat lingkungan kayak teks adalah menyediakan berbagai teks cetak yang digunakan untuk berbagai tujuan. 2. Membantu siswa mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana huruf, kata, kalimat, teks berfungsi. 3.
mendorong interaksi guru dan murid dengan cara menciptakan lingkungan yang kaya teks bersama-sama. Jadi dalam pembuatan lingkungan kaya teks ini, usahakan Bapak Ibu melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik bisa kita ajak sharing, ini sudah sesuai apa tidak anak-anak untuk dalam pembuatan misalkan jadwal kegiatan piket. Kemudian strategi untuk membangun lingkungan kaya fikih, saya mengambil 2 bagan, yaitu bagan pendukung literasi, dan yang kedua adalah bagan fungsional sebagai sarana komunikasi kegiatan sehari-hari di kelas. Di antaranya saya bersama peserta didik saya membuat jadwal harian, kemudian daftar piket kelas, peraturan kelas, kesepakatan kelas, kegiatan Jumat Sehat. Dan ini saya membuat bersama peserta didik saya itu dengan memanfaatkan sama Canva. Nah, kita lihat di infografis nanti kita membuat bagan fungsional sesuai yang membuat lingkungan kaya fisik dan ruang baca di kelas. Nah, ini jadwal kelas yang sudah saya buat bersama peserta didik saya. Nah, supaya merasa senang, kemudian di kelas. Nah, dibuatlah jadwal kelas itu yang semenarik mungkin. Nah, juga ketika kelasnya indah, bagus, itu anak akan nyaman. Misalkan dihiasi dengan infografis yang lainnya, boleh. Bapak Ibu nanti bisa membuat jadwal kelas yang lebih menarik bisa. Ini contoh jadwal kelas yang sudah saya buat di kelas. Kemudian membuat jadwal piket, berdiskusi terlebih dahulu dalam menentukan peserta piket pada hari Senin, Selasa, Rabu, hingga Sabtu bersama peserta didik. Kemudian jadwal piketnya dibuat semenarik mungkin sehingga anak senang. Ini tempat saya, jadwal piket saya Senin. Saya ingin membuat saya ingin diwarnai yang ungu, Bu. Boleh. Itu sesuai dengan apa yang kita sharing dengan anak peserta didik kita. Terus kemudian dikasih gambar yang menarik pada jadwal piketnya. Slide selanjutnya adalah membuat peraturan ruang kelas. Dan peraturan ruang kelas ini atas kesepakatan bersama dengan peserta didik di kelas saya. Terus kemudian ada kesepakatan kelas, ada peraturan dan kesepakatan kelas. Nah, ini pojok informasi yang ada pada kelas saya. Terus kemudian yang ini pojok informasi ini untuk ruang baca, kita membaca. Dan setiap 2 minggu nanti diganti materi yang peserta didik buat. Terus kemudian di luar kelas ini juga ada infografis di depan kelas. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendesain pembuatan aksi nyatanya jauh lebih baik lagi sesuai yang ada di kelas. Misalkan untuk literasi di pojok belakang Bapak Ibu bisa menaruh beberapa buku di perpustakaan untuk kegiatan literasi sebelum pembelajaran di pagi hari. Nah, Bapak Ibu nanti mengambil beberapa buku yang bisa digunakan untuk kegiatan literasi di kelas Bapak Ibu. Nah, nanti difoto, terus kemudian misalkan Bapak Ibu memilih top aksi nyata yang ketiga sama dengan saya, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan di slide untuk aksi nyata. Nah, ini tadi pada kegiatan Jumat Sehat tadi saya munculkan. Nah, ini bagian fungsional, yaitu kegiatan Jumat Sehat. Kegiatan Jumat Sehat di sekolah saya, itu anak memakai kaos olahraga, terus kemudian melakukan kegiatan kerja bakti setelah
pembelajaran, yaitu jam 9 setelah istirahat, kemudian akan ada kegiatan Jumat Sehat, itu dilaksanakan setiap 3 minggu sekali. Nah, jadi anak-anak bersama-sama membersihkan lingkungan, jadi pembiasaan anak sehingga ketika ada sampah atau anak sudah tanggap, wah ini kotor, berarti harus segera dibersihkan. Jadi tidak harus menunggu hari Jumat, karena ketika sudah pembiasaan, anak sudah terbiasa akan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, ini kegiatan aksi nyata yang dilakukan di sekolah saya. Kemudian umpan balik, di sini Bapak Ibu bisa membuat umpan balik sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin buat. Kalau kebetulan saya membuat umpan balik, ini menggunakan Jambu Art. Jadi anak, saya beri link Jambu Art yang saya sudah buat, umpan balik. Kemudian anak menjawab. Nah, anak bisa menjawab sesuai dengan nama anak sendiri-sendiri. Nah, di sini kan ada aplikasi. Nah, ada teks ini. Nah, setiap anak bisa menjawab. Nah, ini ada 3, kebetulan yang saya ambil 3, ada Hisham, Malika, dan Rehan. Jadi anak menjawab. Nah, di situ proses pembuatan umpan balik. Bapak Ibu bisa membuat contoh umpan baliknya, bisa menggunakan Google Form atau menggunakan Padlet. Itu Bapak Ibu bisa membuat sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Atau bisa melihat di perpustakaan tadi. Nah, sudah selesai yang aksi nyata. Dari beberapa slide aksi nyata ini saya buat, kemudian saya unduh dalam bentuk PDF, kemudian saya kirim di Pavlon PMM. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami topik 6 nanti, Bapak Ibu bisa mencobanya nanti di rumah. Yang pertama adalah Bapak Ibu membuat video, membuka videonya, mempelajari materi, terus kemudian mengerjakan soal tes. Nah, Bapak Ibu laksanakan, dibuka topik 6-nya, yang aksi nyata. Kalau saya kebetulan memilih aksi nyata yang ketiga. Nah, setelah Bapak Ibu nanti sudah memilih aksi nyata, Bapak Ibu bisa melengkapi aksi nyatanya. Nah, setelah mau mengunggah, nah ini kan Bapak Ibu sudah memilih, misalkan sudah memilih pilihan yang ketiga, atau Bapak Ibu bisa memilih yang ke-1 atau kedua. Kalau yang keempat tidak boleh, Bapak Ibu guru tidak bisa, karena di sini sudah diperuntukkan untuk kepala sekolah. Guru boleh memilih pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Kalau saya mengambil materi yang memang ada di lingkungan fisik kelas saya, jadi saya tidak terlalu membuat saya kesulitan. Saya dokumentasi yang ada di kelas saya saja, saya manfaatkan. Jadi saya memilih pilihan aksi nyata yang ketiga. Setelah Bapak Ibu memilih pilihan aksi nyata, Bapak Ibu bisa mulai mengunggahnya. Bapak Ibu melengkapi semua komponen-komponen ketika mengunggah aksi nyata. Dari lembar ini, terus kemudian setelah Bapak Ibu bisa sudah pilih, mantap, unggah dokumen. Karena ketika Bapak Ibu nanti belum mantap dalam pembuatan aksi nyatanya, Bapak Ibu nanti tidak bisa diganti. Proses aksi nyata yang sudah Bapak Ibu unggah, itu nanti tidak bisa diganti. Jadi sebelum mengunggah aksi nyata, benar-benar Bapak Ibu cermati dalam konteks penyusunannya, terus kemudian sudah terpenuhi apa tidak komponen-komponen yang
dalam rincian di aksi nyata, terus kemudian tidak. Nah, kalau tetap Bapak Ibu filenya ini akan diarahkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya di mana? Terus unggah dokumen nyata. Terus kemudian dikasih judul aksi nyatanya Bapak Ibu apa. Terus kemudian Bapak Ibu mengisi sesuai yang ada di lembar aksi nyata. Ceritakan bagaimana strategi Anda membuat area kayak teks. Nah, ada lihat area teks di dalam kelas, serta kelasnya. Nah, Bapak Ibu kita menuliskan setelah itu lanjutkan dengan lembar yang harus dipenuhi. Nah, kalau ini sudah terisi, Bapak Ibu tinggal klik. Ini saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya pribadi saya. Ini diklik, kemudian akan muncul tombol biru kumpulkan. Kalau sudah mantap, Mohon maaf Pujian ter-unmute Bu. Halo Pujian. Halo Pujian. ya sebentar. Sudah Kak Rosi? Sudah. Ya maaf ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Setelah Bapak Ibu membuat mengunggah tadi, sudah dikumpulkan, Bapak Ibu bagikan aksi nyatanya, terus kemudian salin link, bisa dikirim lewat WhatsApp, Facebook, atau Telegram kepada rekan sejawatnya di sekolah maupun di grup KKG atau di grup belajar Bapak Ibu yang lainnya, supaya nanti diberikan masukan, saran yang membangun, kemudian kritikan yang membangun juga. Nah, atau bisa digunakan untuk referensi rekan di sekolahnya. Nah, kalau sudah mengunggah aksi nyata, Bapak Ibu nanti bisa share linknya untuk laporan itu di sini, https. Nah, IKM Kabupaten Jepara, ini nanti Bapak Ibu bisa klik link dari aksi nyata Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu laporkan, karena nanti bisa terdeteksi kecamatan mana yang gurunya sudah mengirim atau yang belum mengirim, atau Bapak Ibu sudah membuat aksi nyata tetapi masih di data ini belum mengumpulkan. Nah, Bapak Ibu berarti harus mengecek ini. Kalau memang nama Bapak Ibu belum ada, berarti Bapak Ibu harus segera laporan aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, karena ini terdeteksi di Kabupaten Jepara. Mana kecamatan yang aktif, mana guru-guru yang aktif, itu semua terdata di sini. Ini materi yang hari ini saya
presentasikan, Bapak Ibu nanti bisa scan materi. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya, bisa chat saya di sini. Terus kemudian bisa mampir di Instagram saya juga bisa. Ini materinya ada di sini. Terima kasih. Demikian pemaparan materi yang dapat saya berikan di topik 6 pada webinar siang hari ini. Saya berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, dan semoga apa yang saya sampaikan itu hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar ini. Dan kalau yang masih bingung tentang gambaran di topik 6, Bapak Ibu semoga bisa lebih mengerti, oh ternyata gambaran nanti pembuatan aksi nyata topik 6 itu ini seperti ini. Nah, misalkan belum jelas, Bapak Ibu bisa chat di saya di akun belajar Dian Amperiana 90@guru.sd.belajar.id, atau bisa komunikasi sama Kak Rosi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Rosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu, begitu gamblang penjelasannya. Ada yang memberikan pemaparan mengenai topik 6 ini. Bapak Ibu, kita masih ada waktu 10 menit. Silakan jika ada yang ingin disampaikan ya, atau ditanyakan. Nah, ini ada yang resen nih, ada yang resen. Saya persilahkan. Ibu Ngadiri atau Bapak Ngadiri nih? Halo? Halo. Ya, silakan Pak Ngadiri ya. Adimin. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa mengisi link daftar hadir nggih. Link daftar hadir memang dibuka pukul 13.30. Jadi sebelum itu Bapak Ibu tidak mungkin bisa mengisi daftar hadir. Jadi tidak usah risau Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu bisa mengisi, dan setelah lewat dari pukul 16, link absensi juga sudah ditutup. Jadi Bapak Ibu segera untuk mengisi daftar hadirnya. Monggo yang mau bertanya. Pak Ngadiri sepertinya tidak ada di room ya. Bapak Pandeli ya, monggo Bapak Pandeli jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Sepertinya juga tidak ada. Bapak Sualim ya, monggo Bapak Sualim. Linknya ada di chat ya. Saya kirimkan ulang, linknya ada di chat grup, di chat meeting. Yang resen sepertinya tidak mungkin kepencet ya, mungkin kepencet. Monggo Bapak Ibu jika ada yang perlu ditanyakan, mumpung kita bisa bertanya langsung ya. Monggo Bapak Ibu. Bentar Bu, baru isi absen. Onje. Maaf Bu, bagaimana cara memasukkan video dalam aksi nyata? Monggo Bu Dian, dijawab Bu Dian. Sebentar. Bagaimana cara memasukkan video dalam aksi nyata? Untuk pembuatan aksi nyata, saya jawab ya Bapak Ibu. Untuk pembuatan aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan itu PDF, dan untuk memasukkan video aksi nyatanya itu Bapak Ibu bisa unggah di diunggah karya. Bentar, saya buka dulu.
izin sunscreen terlebih dahulu nggih. Ya, Bu. Ini misalkan Bapak Ibu sudah masuk di PMM untuk di pelatihan mandiri yang Bapak Ibu buat bikin misalkan ini yang diunggah itu hanya file PDF. Kalau Bapak Ibu ingin mengunggah video yang Bapak Ibu bisa memasukkannya pada bukti karya. Nah, di sini kan ada pilihan, Ibu pilih di bukti karya. Masuk seperti ini. Di sini ada ekspresi, kemudian ada karya saya. Nah, Bapak Ibu klik di tambah karya. Di sini ada tambah karya. Nah, kalau muncul tambah karya, di sini Bapak memilih itu yang diunggah itu tentang kepemimpinan sekolah atau praktek belajar atau praktek baik atau RPP atau modul dan ajar dan yang lainnya. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat praktek pembelajaran. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Bisa berupa dokumen atau berupa video. Kalau Bapak Ibu ingin membuat karyanya ini dalam bentuk video, ini tinggal diklik videonya. Nah, syaratnya Bapak Ibu sudah unggah karyanya pada YouTube. Karena di sini akan diarahkan ke apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Kalau sudah, Bapak Ibu paling mudah seperti ini. Unggah dulu karyanya di YouTube, kemudian nanti ditautkan. Kalau sudah, berarti akan diarahkan ke YouTube Bapak Ibu. Terus kemudian pilih aksi nyata yang akan diunggah. Misalkan di sini saya sudah misalkan. Nah, ini masuk di YouTube Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu pilih, tinggal klik, terus kemudian diunggah. Nah, kalau sudah terunggah, nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya di karya saya. Nah, karya saya, misalkan ini ada Bajar. Ini sudah mengunggahnya, maka akan muncul, oh berarti saya sudah mengunggah Bajar. Terus kemudian ada kepemimpinan sekolah, saya belum. Terus ini ada praktek baiknya sudah, RPP-nya sudah. Nah, nanti akan muncul di karya saya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk mengunggah bukti karya, kalau dalam bentuk video itu masuknya tidak di pelatihan mandiri tadi, tapi masukkan di bukti karya. Kalau dalam bentuk video itu dalam bukti karya. Kalau yang untuk pelatihan mandiri itu yang bisa diunggah itu hanya dalam bentuk PDF. Kalau yang video itu masukkan di bukti karya. Demikian sudah. Bu Dian, mohon maaf, ini ada terbaru nggih, terbaru sekarang untuk video sudah mulai bisa, nggih. Untuk video sudah mulai bisa nggih untuk di aksi nyata. Oh gitu. Ya. Betul kan kemarin saya mencoba itu masih belum ada. Berarti apakah harus di-refresh dulu? Oh, saya cobakan nggih. Saya cobakan Bu nggih. Mohon maaf sebelumnya. Ini yang terbaru nggih. Karena mungkin Bu Dian yang kemarin-kemarin nggih. Ini yang terbaru. Ini untuk yang terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen aksi nyata. Formatnya bisa berupa video. Video ini bisa MP4 atau MPEG ini ataupun PDF. Namun Bapak Ibu ada syarat-syarat tertentu, yaitu tidak lebih dari 50 MB. Ini contoh misalkan videonya, tapi videonya yang di sini tidak harus diunggah di YouTube terlebih dahulu. Kalau yang di aksi nyata, tinggal diklik mawon, saya ulangi, pilih file, kemudian cari yang video, cari yang video.
kemudian pilih, tapi pastikan jangan lebih dari 50 MB. Nah, ini contohnya nih. Nanti akan berputar seperti ini. Kita loading ya. Kita loading. Kita tunggu. Kalau kurang dari 50 MB nanti bisa, namun kalau lebih dari 50 MB nanti ada keterangannya sendiri. Nah, kalau misalkan, oh bukan ini yang mau saya upload, Bapak Ibu tinggal hapus, kemudian pilih filenya, misalkan saya contohkan yang ukurannya lebih dari 50 MB. Saya klik, nah ini akan ada keterangan, ukuran video maksimal 50 MB. Dan meskipun video Bapak Ibu harus mencakup dari semua permintaan dari beberapa rincian yang sudah ada di aksi nyata. Ngoten Ibu Dian dan Bapak Ibu yang info terbaru nggih. Yang info terbaru. Kebetulan kan sudah membuat aksi nyata kan tidak bisa dirubah lagi. Nggih, sayangnya kalau sudah dikirim itu bisa dirubah lagi. Ngoten Bapak Ibu. Iya. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan Bapak Ibu. Saya mengikuti terus namun 2 kali tidak bisa absen karena terlanjur link absennya terhapus. Kalau nggak salah pertama dan keempat. Monggo Pak Yo. Pak Yo apa atau Pak Tarjia ya. Ini monggo silakan untuk bukti-bukti keikut sertaannya disimpan dulu. Nanti bisa menghubungi tim kami. Ngoten nggih? Nggak usah galau tentang nanti dapat sertifikat atau tidak. Nah, kita intinya di sini belajar bersama. Nanti insya Allah akan ada kebijakan untuk Bapak Ibu. Oke. Oke, sami-sami Bapak. Bapak Ibu sudah pukul 14 tepat. Kalau mau konfirmasi konfirmasi aksi nyata tadi penjelasan Budian terakhir kali Budian. Iya tadi Budian. Saya bukakan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa. Bisa langsung ke situ juga bisa. Kalau kan IKM yang untuk laporan. Terus ini kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah membuat langsung ke sininya saja. Nanti langsung bisa terdata. Monggo apakah masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Yang contoh tadi Budian, nanti mungkin Ibu bisa lihat di rekamannya atau di YouTube nggih, yang di YouTube Pak Jadi bisa kirimkan link YouTube untuk streaming hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang tadi ketinggalan bisa membuka lagi di rekamannya. Monggo itu YouTube-nya nggih Bapak Ibu. Nanti mohon di-share juga Pak Jadi alamat untuk laporan ke ke IKM Kabupaten Jepara dan juga YouTube-nya di link Telegram ya, di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung di komunitas belajar IT dan juga bergabung di grup Telegram supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Nanti kita bisa diskusi di sana ataupun bisa langsung menghubungi narasumbernya. Demikian Bapak Ibu. Untuk kegiatan hari ini, webinar kali ini kita akhiri sampai detik ini ya, sampai detik ini karena sudah waktunya absen supaya Bapak Ibu juga tidak terlambat untuk absennya. Saya selaku moderator pada
kegiatan webinar hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin tutur kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu atau pada acara pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto Ibu. Bisa membuka kameranya semua nggih. Jika nanti Ya, lupa Bu. upload nggih. Ayo, Pak guru Mustaqim. kita juga. Pak Mustaqim bisa dikirimkan di chat atau mungkin bisa langsung WA nggih. Nggih, atau mungkin minggu depan kita juga bisa mulai kegiatannya lagi. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap hari Senin pukul 13. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dan semangatnya di siang hari ini. Saya izin menutup. Sama-sama. Terima kasih. Makasih Mbak Jian. Terima kasih Dian. Ya. Terima kasih Dian. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Bu. Kami sama. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya.